Halo. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Salsa Beatrice Soraya, dan rekan-rekan saya Fadlisam. Saya Ratna Rusmiati. Pada video kali ini kita akan membahas do And don'ts. konselor pada sesi konseling. Jadi nonton sampai habis ya videonya. See you. Konseling ke psikolog nggak ya? Bingung deh. Bengong aja, kenapa? Gue pengen konseling nih, tapi gue ragu dan takut. Gue takut banget nanti gue dijudge sama psikolognya. Oke, jadi ini dia 5 do and don'ts yang dilakukan konselor pada saat sesi konseling. Masuk. Jangan masuk. Halo, selamat pagi. Selamat tidur ya. Jadi, do yang pertama, kalau ada klien datang, jangan lupa disambut ya teman-teman. Jangan dicuekin aja kayak yang tadi. Lagi dengan Kak Soraya ya? Iya. Mau cerita apa hari ini? Selamat pagi, perkenalkan saya Ratna Rusmiati. Saya merupakan seorang konselor yang akan membersamai Anda pada sesi konseling pada hari ini. Anda bisa memanggil saya dengan nama Kak Ratna atau Ratna saja, senyamannya Anda saja. Kalau boleh tahu, Anda bisa dipanggil dengan nama siapa? Saya biasa dipanggil dengan nama Soraya. Itu dia do's and don'ts yang kedua. Do's-nya, kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu kepada klien supaya mereka bisa mengenal kita. Dan don'ts-nya, kita tidak boleh langsung memulai sesi tanpa memperkenalkan diri. Jadi teman-teman, saat kita melakukan konseling, kita harus duduk posisi solar ya. Emang solar apaan sih? Jadi solar itu, kalian ketika menghadap klien, kalian harus posisinya menghadap ke klien. Kemudian, kalian juga harus terbuka. Kemudian, kalian juga harus condong badannya ke depan. Dan juga kalian harus eye contact kepada kalian. Dan juga kalian harus relax ya, jangan tegang. Jadi, ketika kalian menghadap klien, kalian harus relax ya. Saat orang tua kamu menuntut kamu buat jadi juara kelas, apa sih perasaan kamu dan apa yang kamu lakuin setelah itu? Kamu rasanya kalau orang tua udah ngomongin itu rasanya kayak agak takut, terus tegang karena ada yang merasa bersalah juga sih karena takut ngecewain mereka kan nggak sesuai ekspektasi mereka. Saat orang tua kamu menuntut kamu buat jadi juara kelas, gimana sih perasaan kamu saat itu? Kalau orang tua udah nuntut tuh rasanya kayak aku rasanya kayak tegang, terus aku takut juga karena ada perasaan bersalah juga gitu karena kan aku takutnya gak bisa mencapai nilai sesuai dengan ekspektasi mereka. Lalu gimana? Apa yang kamu lakuin setelah itu? Biasanya kalau orang tua udah ngomongin nilai, aku suka ngalihin pembicaraannya atau enggak kalau misalnya mereka udah tahu nilai aku gimana, terus aku kadang suka langsung ke kamar terus pura-pura tidur biar nggak denger mereka ngomel. Itu dia do's and don'ts yang keempat. Do's-nya, kita harus menanyakan pertanyaan satu persatu. Dan don'ts-nya, kita tidak boleh menanyakan 2 atau lebih pertanyaan dalam satu waktu supaya klien dapat menjawab semua pertanyaannya. Aku rasanya sih hubungannya udah nggak ada dua arah lagi sih, jadi Lu arahnya maksudnya gimana? iya nggak ada timbal balik. Timbal baliknya gimana tuh maksudnya? Ya timbal balik ya kayak misalnya aku ngelakuin hal ini dia nggak mau ngelakuin hal yang sama. Samanya gimana? Ya kayak misalnya aku ngasih dia perhatian tapi dia tetap Oh bisa ngasih gitu. sama. Aku ngerasa hubungannya udah nggak dua arah gitu loh mas. Jadi aku ngerasanya dia tuh udah nggak bisa ngasih timbal balik yang sama yang aku lakuin. Sejak kapan sih kamu ngerasain gitu? Ya sejak di minggu bulan ke-6 aku pacaran sih
Dusnya, kamu jangan menyela atau menginterupsi cerita dari kliennya ya. Dusnya, kamu harus mendengarkan setiap cerita yang diceritakan oleh klien. Jadi, tanpa konsesi counseling, kalian dengarkanlah dengan hati, jangan hanya dengan telinga. Karena kadang yang dibutuhkan seseorang bukan hanya solusi, tapi keberadaan yang tulus dan juga empati. Sampai bertemu di konten selanjutnya ya. Dadah.